Ini tadi putus anak-anakku sekalian, kita mulai dari depan. Ini perkembangan agama Islam, dampak ilmu agama Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Kita ketahui bahwa zaman Bani Abbasiyah ini sangat perkembangan ilmu agamanya itu sangat tinggi sekali, karena memang mereka menjabat khalifah Bani Abbasiyah ini selama 550 tahun atau 5 abad 50 tahun. Nah, dampak keilmuan agama sangat positif sekali pada zaman itu. Karena apa? Karena zaman itu semua bidang ilmu dipelajari, ya, semua bidang ilmu dipelajari, dari bidang astronomi, kemudian filsafat, kemudian tasawuf, kemudian syariat, fikih, semua dipelajari pada zaman Bani Abbasiyah ini. Oleh karena itu di zaman itu disebut dengan masa keemasan Islam di bidang ilmu. Nah, kemudian dampak positifnya, ini bukan hanya didapat oleh orang-orang Islam saja, tapi juga didapat orang non-Muslim atau orang kafir pada waktu itu. Ya, diantaranya adalah ajaran Islam mampu memberikan solusi dari berbagai masalah-masalah sosial. Nah, agama Islam, ilmu agama Islam ini menjadi solusi dari semua masalah-masalah sosial pada waktu itu, seperti mampu memperbaiki kerusuhan moral, akhlaknya yang tidak baik menjadi baik, penyelenggaraan negara, kemudian korupsi, kemudian mencegah tindak kejahatan. Ini yang diajari oleh apa? Oleh ilmu agama Islam pada waktu itu. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian permasalahan keadaan itu dan lain sebagainya itu dapat dipecahkan oleh agama Islam, oleh ilmu agama Islam. Itu nah. Kemudian yang kedua, ajaran Islam menjadi alternatif pilihan bagi pencari kebenaran, sehingga kita bisa menyelesaikan di negeri ini. Dulu mayoritas penduduk Nusantara ini adalah Hindu, Buddha, animisme, demisme, tapi setelah datangnya Islam, mereka menerima Islam karena dirasa lebih menenteramkan dan lebih rasional. Nah, ini terutama di Indonesia ini. Nah, ini dulu kan Indonesia ini kan masuk kepada agama Islam, masuk kepada Indonesia ini kurang lebih 800 tahun yang silam, kurang lebih. Yang mana pertama kali itu penyebaran agama Islam itu oleh Malikus Saleh di Aceh. Ini nah, cepat diterima oleh orang Islam. Karena apa? Karena ajaran Islam ini baik, masuk akal, diterima. Akhirnya banyak orang-orang yang non Muslim, orang Buddha, Hindu, animisme itu masuk agama Islam karena memang ajarannya rasional, masuk akal. Kemudian lagi masyarakat dunia, bukan hanya di Indonesia, masyarakat dunia dapat menyaksikan tipe atau corak masyarakat idaman yang dibentuk oleh nilai-nilai ilahi ketika mereka berkunjung ke negeri-negeri yang diperintah oleh penguasa Islam. Ya, ini nah. Nah, bukan hanya Indonesia, tapi semua dunia itu mengetahui, ya, karena memang dengan ilmu dengan ilmu sejarah, kemudian perkembangannya. Oleh karena itu mereka menerima dengan ajaran Islam. Ini yang didapat oleh orang non-Muslim, termasuk Indonesia ini sendiri. Kemudian dampak positif bagi umat Islam sendiri. Kemarin tadi yang dampak positif untuk orang non-Muslim atau orang kafir. Yang kedua adalah untuk orang Muslim. Bagaimana dampak positifnya? Muncul ulama-ulama hadis, ya, pada zaman itu. Karya-karya sehingga umat Islam tidak akan ragu lagi tertipu oleh hadis-hadis palsu. Karena pada zaman itu ada hadis sahih, Imam Bukhari Muslim, ya, Imam Muslim, Imam hadis dhaif, hadis maudhu itu dikumpulkan jadi satu, ya, tidak dicampur baur antara hadis dhaif, hasan, maudhu itu enggak, ya, hadis yang dikarang-karang, hadis marfu. Nah, ini hadis yang sahih, oleh karena itu ada hadis sahih Bukhari. Kemudian adanya pembukuan dan penyelesaian hadis akan memudahkan umat Islam mengikuti teladan hidup dari Rasul, ya. Ketika terjadinya pembukuan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mauquf, kemudian hadis hadis qudsi. Nah, ini kan dibukukan jadi satu. Akhirnya orang yang mempelajari itu tidak bingung. Ini hadis ini. Ya. Ketika tahu ini menjelaskan hadis sahih, ya sudah, itu doa yang dipelajari. Itu nah. Kemudian berkembangnya ilmu tafsir, mempermudah umat Islam mengetahui isi dan makna kandungannya Islam. Nah, dengan adanya
pada zaman dinasti Abbasiyah mengandung para ilmuwan, ada banyak ilmuwan, kemudian ada ilmu tafsir, pengumpulkan ilmu tafsir, memaknai ilmu tafsir. Akhirnya orang Islam sampai sekarang ini tidak bingung untuk belajar agama, untuk belajar tafsir, karena memang sudah dari dulu ada bukunya. Dari kapan, dari zamannya Bani Abbasiyah sudah ada buku-buku yang menjelaskan tafsir atau kitab-kitab yang menjelaskan tafsir. Kemudian berkembangnya ilmu fikih, tentu kita tahu bahwa kita ini mengetahui mazhab yang kita ikuti terutama di Indonesia ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i itu lahir? Dulu, sudah berapa tahun yang silam ya, kurang lebih kalau di zaman sekarang kurang lebih 1250 tahun yang silam Imam Syafi'i itu lahir. Nah, dia itu yang mengarang kitab yang kita ikuti, dia itu menjadi mazhab, kemudian kita ikuti semuanya. Yang ajaran yang kita, sholatnya, wudhunya, zakatnya, puasanya, kita itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu lahir pada zamannya Bani Abbasiyah. Ya, itu berkembang sampai sekarang. Oleh karena itu masa Bani Abbasiyah ini adalah masa kemasan di dalam bidang ilmu. Kemudian perkembangan ilmu tasawuf. Ya, kita tahu bahwa ilmu tasawuf juga Imam Ghazali yang punya karangan kitab Ihya Ulumuddin itu hidup pada masa Bani Abbasiyah, di mana beliau ini belajarnya pada zaman itu pindah-pindah kiai, ulama, syekh, pindah-pindah dan akhirnya menjadi ulama tasawuf yang terkenal sampai sekarang. Itu anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga barokah, semoga kita semuanya bisa meneladani ilmu yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, para syuhada. Dan semoga kita semuanya tercatat orang yang muttaqin, dan semoga kita semuanya dikumpulkan dengan ulama-ulama muhaddisin, ulama mufassirin, ulama musannifin nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.